Nah, jadi ini ada kemungkinan besar bahwa soal-soal yang nantinya akan keluar pada saat teman-teman tes untuk masuk magang Jepang itu ada di buku Minnan Nihongo 1. Walaupun tidak pasti ya, tapi ini ada kemungkinan besar dari buku sini. Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Oke, nah jadi kali ini aku mau coba membahas sedikit tentang persiapan teman-teman nih. Karena rata-rata pada saat teman-teman ingin pergi magang ke Jepang, ada yang sudah meninggalkan pekerjaannya, ada yang sudah selesai sekolahnya lalu masuk LPK. Nah, tapi aku menemui beberapa kasus di mana teman-teman ini yang akan pergi ke Jepang itu lagi sedang kerja ataupun lagi sedang sekolah. Jadi mereka pada saat kerja ataupun sedang sekolah sudah memikirkan untuk pergi magang ke Jepang. Nah, jadi banyak nih yang teman-teman nanya juga, Kak, gimana sih persiapannya buat masuk LPK? Dan alangkah baiknya di sini teman-teman semua yang akan masuk LPK itu sudah mempersiapkan pembelajaran bahasa Jepang. Jadi pada saat teman-teman sudah masuk LPK, teman-teman sudah siap belajar bahasa Jepang atau setidaknya teman-teman sudah punya dasar minimal hiragana, katakana. Nah, tapi ada nilai plus juga teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah belajar bahasa Jepang, di mana teman-teman nanti bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang ada di Jepang. Nah, pada saat teman-teman sudah siap bahasa Jepangnya, teman-teman mengikuti tes seleksi dan teman-teman masuk, teman-teman bisa cepat untuk pergi magang ke Jepangnya. Nah, jadi ada juga teman-teman yang baru masuk LPK benar-benar belum ada dasarnya. Jadi mau tidak mau, teman-teman harus mempelajari pelajaran-pelajaran bahasa Jepang dari nol. Nah, itu untuk tidak disarankan biasanya untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu. Karena teman-teman juga kan mungkin mengetahui ya, syarat-syarat seleksi untuk menerima pekerja di Jepang itu, teman-teman ada tes fisik, tes potensi akademik, tes bahasa Jepang, dan wawancara. Nah, di mana tes bahasa Jepang ini teman-teman akan dihadapkan dengan soal-soal bahasa Jepang, yaitu soal-soal yang biasanya keluar dari buku. Nah, jadi teman-teman biasanya di sini ada yang nanya-nanya juga nih, Kak, misalkan kalau misalkan mau belajar otodidak atau belajar sendiri, dari buku mana nih atau di mana nih belajarnya. Nah, di sini aku mau coba merekomendasikan teman-teman semua buku-buku yang biasanya dipakai pada saat belajar bahasa Jepang di LPK. Oke, nah jadi pada dasarnya pada saat teman-teman memasuki LPK, teman-teman akan belajar dasar-dasar bahasa Jepang, dan buku panduan yang biasanya dipakai yaitu buku Minnan Nihongo 1 terlebih dahulu. Jadi nanti ada buku Minnan Nihongo 2 juga. Nah, di sini itu ada 25 bab, dan fokus untuk pembelajaran Minnan Nihongo 1 ini yaitu berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Nah, jadi untuk dasarnya teman-teman semua bisa belajar secara otodidak di buku Minnan Nihongo 1. Nah, jadi nanti di buku Minnan Nihongo itu ada buku Minnan Nihongo 1, yaitu di sini teman-teman akan belajar mengenai pola kalimat, terus ada latihan-latihan soal dan lain sebagainya, full bahasa Jepang. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin membeli buku Minnan Nihongo itu langsung dengan buku terjemahannya. Jadi biasanya di buku Minnan Nihongo itu ada buku Minnan Nihongo 1 ini untuk belajar bahasa Jepangnya secara full bahasa Jepang, terus di sini ada terjemahannya juga. Jadi teman-teman biasanya nanti disuruh membawa dua buku ini. Oke, nah terus aku mau kasih tahu nih beberapa bocoran bahwa teman-teman ketahui bahwa setiap LPK itu seminimalnya ada sebulan sekali untuk melakukan tes untuk menerima pemagang Jepang, di mana di situ ada soal-soal bahasa Jepang. Nah, pastinya LPK tersebut memiliki stok soal. Tidak mungkin setiap istilahnya itu ingin menerima pemagang Jepang mereka membuat soal lagi. Jadi mungkin mereka ada beberapa stok soal. Nah, di mana soal-soal tersebut mungkin akan digilir. Nah, jadi rata-rata biasanya mereka juga menggunakan soal-soal yang sudah ada di buku. Jadi nggak mungkin kan mereka itu membuat soal lagi, di-upgrade terus. Mungkin ada beberapa pengupdatean, cuman biasanya itu tidak relatif sering. Jadi mereka lebih lebih menekankan di wawancara kan istilahnya itu. Nah, biasanya mereka itu menggunakan beberapa sumber buku, dan salah satunya itu sumber buku Minnan Nihongo. Nah, jadi di buku Minnan Nihongo ini banyak sekali guys variasinya. Yang tadi pertama itu ada buku Minnan Nihongo 1, yaitu yang pembelajaran 25 bab, di mana di sini teman-teman difokuskan untuk dasar-dasar bahasa Jepang terlebih dahulu. Di buku Minnan Nihongo ini ada yang namanya kumpulan soal-soal Minnan Nihongo. Nah, jadi ini ada kemungkinan besar bahwa soal-soal yang nantinya akan keluar pada saat teman-teman tes untuk masuk magang Jepang itu ada di buku Minnan Nihongo 1. Walaupun tidak pasti ya, tapi ini ada kemungkinan besar dari buku sini.
Nah terus selain itu teman-teman juga bisa belajar di buku Minnan Nihongo 1 itu tentang mendengarkan atau listening. Nah jadi chokai ya kalau dalam bahasa Jepangnya, teman-teman juga bisa membeli buku Minnan Nihongo 1 ini yang khusus untuk mendengarkan atau listening. Oke, nah untuk teman-teman semua yang di sini misalkan bingung nih mau beli buku Minnan Nihongo di mana, teman-teman bisa juga beli di nomor ini. Nah, jadi di sini aku bekerja sama dengan penerbitnya untuk menjualkan buku Minnan Nihongo. Nah, jadi di sini aku akan menjual buku sesuai harga yang dikeluarkan oleh penerbitnya. Nah, jadi ini salah satunya contoh buku Minnan Nihongo 1. Nah, jadi di sini aku akan menjual harganya sesuai dengan penerbitnya, yaitu harganya 92.000. Nah, untuk terjemahannya di sini dijual dengan harga 62.000 guys. Jelas gak? Dan untuk khusus teman-teman subscriberku yang membeli buku di aku, yaitu buku Minnan Nihongo 1 dan terjemahannya, teman-teman akan mendapatkan yang pertama yaitu CD-nya, terus teman-teman akan mendapatkan gantungan. Ini gantungan oleh-oleh dari Jogja, ini khusus buat promo ya. Ini buat teman-teman yang mau beli buku Minnan Nihongo 1 beserta terjemahannya. Dan misalkan teman-teman mau beli buku khusus latihan-latihan soal, teman-teman di sini bisa membeli dengan harga 42.000. Ini sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh penerbitnya. 2.000. Ini untuk kumpulan-kumpulan soal. Dan misalkan teman-teman nih, misalkan yang khusus ingin belajar listeningnya aja atau mendengarkan atau chokai dalam bahasa Jepangnya, teman-teman bisa beli bukunya dengan harga 82.000. Nah ini teman-teman juga udah mendapatkan sekaligus CD-nya. Jadi ini teman-teman bukunya khusus untuk chokai. Ya kak, kalau misalkan aku mau fokus belajar N4, N5 dan lain sebagainya, itu dari buku yang apa? Nah teman-teman juga bisa menggunakan buku ini nih, Belajar Mandiri Ringkasan Tata Bahasa Jepang Tingkat Pemula. Nah ini di sini bukunya itu dikhususkan untuk teman-teman yang ingin fokus untuk latihan soal untuk ujian N5 dan N4. Nah ini harganya 85.000. Ini sesuai yang udah dikeluarkan oleh penerbitnya guys. Terus di sini banyak juga teman-teman yang istilahnya itu mau belajar sebagai kaigo atau perawat Jepang. Di situ kan biasanya teman-teman harus tes SSW atau tes Tokutegino, di mana itu khusus untuk pelajaran perawat. Nah di sini juga kita jual buku bahasa Jepang khusus perawat. Nah di sini dijual dengan harga 96.000. Oke guys, jadi itulah rekomendasi buku bahasa Jepang yang aku sarankan untuk teman-teman yang mau mempersiapkan untuk pergi ke Jepang. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman misalkan mau belajar langsung ke LPK itu boleh. Teman-teman juga yang masih fokus bekerja ataupun masih fokus belajar itu pun tidak masalah apabila teman-teman ingin secara otodidak belajar melalui buku-buku yang tadi sudah saya sarankan. Yang paling saya sarankan adalah jangan membeli buku-buku bajakan. Karena apa ya? Karena saat teman-teman membeli buku bajakan itu banyak sekali nanti ada kendala-kendalanya. Pertama mungkin kendala saat teman-teman membaca bukunya, tampilannya tidak jelas. Karena itu fotokopian biasanya ada hal-hal yang tidak jelas untuk dilihat. Jadi teman-teman konsentrasi belajarnya akan lebih kurang. Tapi dibandingkan pada saat teman-teman beli yang orisinal itu akan lebih enak untuk dilihat. Dan yang kedua, pada saat teman-teman beli yang bajakan itu secara tidak langsung teman-teman melakukan sebuah pelanggaran, bisa dikatakan sebuah kejahatan dan itu ada undang-undangnya. Dan itu bisa kalau secara agamanya itu keberkahannya itu agak lebih kurang. Mungkin teman-teman akan bisa lebih diperlancar pada saat teman-teman membeli yang orisinal. Oke guys, dan untuk sekedar informasi buat teman-teman semua, karena kemarin banyak juga yang tanya mengenai istilahnya tuh, kak gimana sih cara menggunakan buku Minnan Nihongo? Kak istilahnya tuh aku masih belum ngerti nih belajar dari buku dan aku masih butuh penjelasan. Nah jadi untuk video selanjutnya aku akan membuat video khusus pembelajaran bahasa Jepang melalui buku Minnan Nihongo ini. Jadi di sini aku akan coba sharing mengenai materi-materi yang ada di buku Minnan Nihongo ini, dan aku akan buatkan video nih khusus untuk teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir pada saat teman-teman sudah membeli bukunya dan teman-teman masih bingung untuk belajar bahasa Jepangnya seperti apa, teman-teman sebenarnya boleh nanti tanya kontak di Instagramku atau misalkan tanya di kolom komentar. Nah, tapi nanti aku akan membuat sebuah video-video pembelajaran bahasa Jepang khusus yang ada di buku Minnan Nihongo ini untuk next video selanjutnya. Jadi istilahnya itu mungkin nanti untuk beberapa video dalam 1 bulan aku akan membuat video-video pembelajaran bahasa Jepang yang akan aku susun berdasarkan bab-bab yang ada di buku Minnan Nihongo 1 ini. Oke guys, mungkin untuk video kali ini dicukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah support videoku sampai saat ini. Kalau misalkan teman-teman ada saran dan lain sebagainya, boleh ketik di kolom komentar ini. Oke, see you in my next video guys. Let's invest, let's level. Bye.